Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Agustina Saputri dengan nomor NIM 2410220024. Saya dari Sistem Informasi dari Universitas Muhammadiyah Brebes. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ujian akhir semester Bangsal tahun 2024 sampai 2025. Dosen pengampu Nongki Andi Tiasari, MPD. 1. Dari artikel jurnal ilmiah terbaru atau 5 tahun terakhir terkait topik logika matematika pada sistem informasi. Buatlah review dari 2 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan. Terus, inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevasian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi, membuat tema dan judul baru penelitian, pengembangan dari kebaruan yang didapat. Yang pertama, jurnal ke-1 dengan judul Penerapan Logika Fusi pada Sistem Cerdas. Terus ISSN 2622 8 8254 volume 02 nomor 1 halaman 61 sampai 66 tahun penerbit 2019. Penulis Bayu Setia Agus Ramadan. Reviewer Rizky Agustina Saputri. Yang pertama ada abstrak. Logika fusi telah dikembangkan sejak lama dan digunakan di banyak bidang oleh para ahli dan insinyur. Pada awalnya logika fusi digunakan di beberapa bidang, hanya seperti penyakit, mendiagnosis sistem, atau dalam medicine, pemodelan sistem pemasaran, penelitian operasi pada ekonomi, kontrol kualitas air, prediksi gempa, klasifikasi dan pengenalan pola. Penggunaan logika fusi dalam bidang sistem dan daya juga telah dilakukan seperti analisis probabilitas, prediksi dan pengendalian beban, identifikasi kesalahan generator, dan penjadwalan pemeliharaan generator. Makalah ini menjelaskan penerapan logika fusi di bidang sistem cerdas. Pendahuluan. Penerapan teknologi saat ini semakin merata di segala aspek. Otomatisasi menjadi salah satu hal yang paling sering dikembangkan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Beberapa macam bidangnya menggunakan kecerdasan buatan antara lain seperti pakar, permainan komputer atau game, logika fusi jaringan, syarik tiruan, dan robotika. Logika fusi adalah peningkatan dari logika Whelan yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner atau 0 atau 1, hitam atau putih, yang atau tidak. Logika fusi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Orang yang belum pernah mengenal logika fusi akan mengira bahwa logika fusi adalah suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fusi. Logika fusi dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fusi modern dan metodis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal sebenarnya konsep tentang logika fusi itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama. Terus
ada metode penelitian. Sebenarnya saya akan menjelaskan logika metode penelitian. Uji secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Suatu nilai dapat bernilai besar atau salah satu kesamaan. Dalam uji dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1, berbeda dengan himpunan tugas yang memiliki nilai 1 atau 0, atau iya atau tidak. Logika fusi merupakan sesuatu logika yang memiliki nilai cukup kekaburan atau kesamaran atau fusiness antara benar atau salah. Dalam teori logika fusi, suatu nilai bias memiliki benar atau salah secara bersama. Namun beberapa besar keberadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fusi memiliki derajat keanggotaannya dalam rentang 0 hingga 1, berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai 1 atau 0. Logika fusi digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa linguistik. Misalkan, besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan agak cepat. Terus ada hasil dan pembahasannya. Logika fusi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai logika kabur atau logika samar, dapat dikatakan sebagai logika baru yang sudah lama. Hal ini karena ilmu tentang logika fusi secara modern dan metodis ditemukan pada tahun 1965. Namun konsep logika fusi sudah melekat pada diri manusia sejak manusia ada. Konsep logika fusi dapat dengan mudah kita temukan pada perilaku manusia dalam kesehariannya. Misalnya pada pedal gas kendaraan akan kita tekan dengan tekanan tertentu sesuai kecepatan yang kita inginkan, atau beberapa besar tekanan yang kita berikan. Kita cenderung memberi hadiah kepada seseorang dengan nilai tertentu sesuai dengan manfaat orang tersebut kepada kita. Beberapa besar nilai hadiah yang akan kita berikan. Kita akan marah kepada orang yang merugikan kita, atau berapa besar kemarahan kita tidak bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Inilah beberapa contoh kasus yang bisa dijelaskan menggunakan konsep logika fusi. Sebagai contoh adalah robot yang menggunakan fusi logik banyak lebih dalam. Jadi hasil dari pembahasan tersebut tidak jelas, dapat memprediksikan kapan ia harus bertindak atau menghindar saat ada halangan di depannya. Dengan hanya ada peringatan awas dan tanpa ada hitungan matematis yang diberikan oleh ujian. Sedangkan robot yang menggunakan algoritma pemrograman konvensional tidak akan dapat memutuskan sendiri untuk menghindar dari halangan yang ada di depannya. 3. Perbedaan logika klasik atau tegak dengan logika fusi. Terdapat perbedaan mendasar antara logik klasik dengan logika fusi. Sebagai contoh, memperhatikan dua kalimat berikut ini. Misalkan, kelompok mahasiswa yang memiliki PC dan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC. Berikut kelompok mahasiswa yang pandai dengan dan kelompok mahasiswa yang bodoh. Dari pembahasan tersebut memiliki kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa logika fusi metode dapat digunakan untuk menentukan banyak bidang seperti penyakit, mendiagnosis sistem dalam media dan modern sistem, pemasaran, penelitian operasi atau ekonomi, kontrol kualitas, prediksi gempa, klasifikasi, dan pengalaman pola. Terus ada keasliannya. Artikel ini menawarkan sebuah ide baru dalam bidang SI, yaitu menerapkan sebuah logika ke dalam sistem pengobatan. Di sini ada referensinya.
Preferensinya. Meskipun kritik metode, metode yang digunakan adalah logika fusi pada tepat. Hanya saja perlu menambahkan sebuah tentang isi yang ada di kedua artikel tersebut. Kualitas analisis, penulis meneliti dan menganalisis cukup rinci dengan penampilan sebuah cara metode logika fusi dan menampilkan sebuah sistem pemasaran dan penelitian operasi atau pada ekonomi. Relevan dengan topik, sistem cerdas dan logika fusi merupakan salah satu teknik dalam sistem cerdas yang memungkinkan penanganan tidak pasti. Di dunia nyata, banyak yang tidak bisa dihitung secara pasti. Terus kontribusi pada teori penelitian pemanfaatan aturan fusi dalam prediksi dalam metode Mamdani atau fusi disusun dalam bentuk jika maka yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Hubungan antar artikel. Penerapan logika fusi dalam sistem cerdas biasanya berfokus pada bagaimana sistem dapat menangani ketidakpastian pada banyak cara pada data yang tidak dapat diukur. Terus ada perbedaan dan persamaannya kedua konsep ini sama-sama memanfaatkan logika fusi untuk menangani ketidakpastian perubahan bersifat pribadi bukan bersifat fakta. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dengan artikel prediksi harga dinamis untuk meningkatkan penetapan harga dinamis berdasarkan kualitas lobster. Pendekatan fusi dapat dikembangkan untuk memperhitungkan harga pasar. Terus ada kelemahannya juga, artikel ini cukup umum dan tidak menjelaskan secara spesifik jenis atau area sistem cerdas yang dimaksud. Di dalam artikel ini berarti kurang jelas dalam kelemahannya. Hal yang perlu diperbaiki, peningkatan penilaian kualitas meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam sistem sangat penting untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Hal yang perlu dikembangkan, peningkatan kualitas dan variasi data. Salah satu hal yang penting untuk dikembangkan adalah penggunaan data untuk meningkatkan akurasi dalam menilai kualitas lobster. Usulan pengembangan, pembelajaran logika fusi mengembangkan sistem fusi yang menggabungkan kekuatan logika fusi dengan kemampuan pembelajaran mesin. Hasilnya ditemukan satu manajemen dan mengambil keputusan seperti manajemen basis data yang didasarkan pada logika fusi, tata letak pabrik yang didasarkan pada logika. Sistem kualitas lobster otomatis, prediksi harga dinamis berdasarkan kualitas. Tambah pada teknik meningkatkan kekuatan prediksi menggunakan metode fusi, Mamdani dan prediksi kualitas dapat meningkatkan akurasi dalam menilai kualitas berdasarkan input yang tidak pasti. Ini itu jurnal yang pertama dan lanjut untuk jurnal kedua. Ini hasil review jurnal yang kedua berjudul Prediksi Lobster sebagai Standar Kualitas Jual menggunakan metodologi logika fusi Mamdani. Jurnal Sains dan Teknologi ISSN 2685 sampai 8304. Volume dan halaman volume 5 nomor 2 halaman 738 sampai 85.
Tahun penerbitnya 2023. Penulis Fitri Aziza, Hindarto, Uce Indahyanti. Reviewnya saya sendiri, Wisma Saputri. Yang pertama, abstrak. Lobster air tawar merupakan salah satu produk udang konsumsi. Seperti diketahui masyarakat umum saat ini bahwa lobster air tawar juga termasuk jenis udang hias. Akan tetapi masyarakat banyak yang lebih mengenal lobster air tawar yang dapat dikonsumsi daripada lobster air tawar hias. Akan tetapi banyak penjual di pasaran yang menjualnya dengan kualitas yang tidak baik atau di bawah standar, meliputi ukuran hingga beratnya. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang akurat untuk menentukan kualitas dengan menggunakan logika fungsi. Penelitian observasi lapangan penelitian langsung datang ke tempat lokasi untuk mengamati dan menanyakan pertanyaan secara langsung yang sudah dipersiapkan penelitian sebelumnya. Hasil dalam penelitian ini bahwa sistem dapat mengkategorikan kualitas udang dengan baik. Algoritma Rusi dapat mengkategorikan ukuran, umur, dan berat dari lobster dan dapat dikonversikan ke dalam kategori kualitas. Terus pendahuluannya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi modal penting dalam membangun bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka seharusnya Indonesia menjadi negara adidaya. Sumber daya alam yang tinggi merupakan modal besar bagi bangsa ini. Seharusnya pemerintah dan masyarakat Indonesia dituntut untuk lebih produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Indonesia negeri kepulauan, negeri bahari dengan 2,7 juta kilometer persegi, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia merupakan perairan pesisir dan lautan. Terbentang di garis khatulistiwa, perairan laut Nusantara menopang aneka kehidupan hayati. Rencana strategik yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dari Perikanan atau KKP periode 2019 sampai 2009 sampai 2014 menerangkan visi dan misi dalam rangka memacu produktivitas perikanan dalam negeri. Salah satu visi untuk mendukung rencana strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan atau KKP adalah mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan, khususnya melalui peningkatan produksi usaha budidaya. Dengan demikian, sektor perikanan akan menjadi kuat dan akan menjadi sumber pendapatan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraannya masyarakat pesisir ataupun nelayan. Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor penggerakkan perekonomian dengan memberikan kontribusi pada produk domestik bruto atau PDB nasional tahun 2021 sebesar 3,71%. Pada kuartal ketiga sebesar 59,98 triliun. Salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah lobster. Perairan laut yang sangat luas dan baru dimanfaatkan 4,95%. Untuk budidaya perikanan laut serta spesies bibit lobster yang banyak terdapat di laut Indonesia dengan sangat mendukung untuk membangun budidaya lobster atau Badan Pusat Statistik 2020. Sebenarnya ada metode penelitiannya adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi lapangan, penelitian langsung datang ke tempat lokasi untuk mengamati dalam menanyakan pertanyaan secara langsung yang sudah dipersiapkan peneliti sebelumnya. Kemudian peneliti menarik kesimpulan diri. Hasil analisis penelitian ini telah dilaksanakan pada 23 Februari 2022
1 April 2022, lokasi penelitian ini dilakukan di Balidang, Kelangkung, Kabupaten Walrik, Kecamatan Pindalan. Pemilihan lokasi tempat penelitian ini didasarkan pertimbangan bahwa Ladang Kelangkung, Kabupaten Walrik, Kecamatan Pindalan merupakan salah satu tempat penghasil lobster di Indonesia. Untuk mendapatkan detail dan informasi yang diperoleh sesuai dengan misalnya penelitian, maka dalam penilaian ini penulis menggunakan teknik data primer. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan melangsungkan yang tertulis dalam usaha bidang budidaya keramba lobster di dalam menanyakan langsung pertanyaan yang sudah dipersiapkan penelitian sebelumnya. Berikut adalah data yang akan digunakan untuk melakukan analisis. Hasil pembahasannya hanya ada tabel tanpa penjelasan lebih dalam, jadi hasil pembahasan tersebut tidak jelas. Ini hasil pembahasannya. Begini. Kesimpulan hasil dan pembahasan menunjukkan perencanaan sistem budidaya lobster air laut yang ada di Indonesia karena dengan menggunakan metode logika fusi akan lebih efisien, dan artikel yang kedua tidak mempunyai hasil pembahasan. Keaslian artikel ini menawarkan sebuah ide baru dalam bidang SI yang yaitu membuat sistem aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat tentang budidaya ikan lobster air tawar. Sini ada referensinya. Referensinya di sini. Adapun kritik metode, ketidak ketidakjelasan fokus, penggunaan prediksinya kurang tepat, kekurangan penjelasannya tentang artikel atau judul tersebut. Kualitas analisis, penulis meneliti cukup rinci dan memaparkan banyak cara tentang metode budidaya lobster air tawar. Terus relevan dengan topik prediksi kualitas lobster menggunakan logika Fusimam dan yang memprediksi kualitas lobster berdasarkan parameter itu ukuran, warna, tekstur daging menggunakan logika Fusimam dan memberikan nilai yang lebih akurat dan objektif. Kontribusi pada teori penelitian mengembangkan sistem cerdas untuk penelitian kualitas lobster. Logika fusi memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dari variasi yang ada pada kualitas lobster. Hubungan tematik antara artikel tersebut, penggunaan metode Mamdani dalam penelitian kualitas, salah satunya keterkaitan pada dua artikel tersebut mencondong ke memprediksi kualitas lobster. Perbedaan dan persamaannya, perbedaan prediksi sebagai standar kualitas jual dan metode Mamdani. Di sisi lain, artikel logika bisnis untuk memprediksi kualitas lobster yang akan dijual di pasar. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diwujudkan dalam artikel penilaian kualitas lobster, penilaian berbagai sumber data dalam penilaian kualitas lobster. Kelemahannya adalah penelitian ini bergantung pada data yang tersedia untuk variabel independen seperti cara hujan, luas lahan, dan kebutuhan garam. Sedangkan jika data tersebut tidak tersedia atau tidak akurat pada wilayah lain, maka hasil yang diperoleh tidak bisa diterapkan pada wilayah lain. Model yang digunakan pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan 3% variasi dalam memproduksi garam. Ini berarti ada 47% variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa model tersebut tidak dapat komprehensif. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Penerapan metode fusi Mamdani, salah satu kelemahan dari metode Mamdani dalam ketidakmampuannya untuk menangani banyak variabel secara bersamaan. Hal yang perlu dikembangkan meningkatkan akurasi prediksi untuk memperbaiki kualitas fisik lobster, perlu dikembangkan pengolahan data yang lebih maju. Usulan pengembangan meningkatkan pengolahan untuk
penilaian kualitas lobster yang lebih canggih untuk menilai kualitas fisik lobster berdasarkan gambar atau video. Hasil temuan ada juga satu sistem kualitas lobster otomatis, dua prediksi harga dinamis berdasarkan kualitas, tiga pemantauan kualitas lobster berbasis gluten. Dampak, dampak dan teknik penerapan logika fusi Mamdani dalam penelitian ini untuk membuka ruang untuk mengembangkan model fusi yang lebih efektif dan dinamis. Menggali konteks barunya untuk menggali konteks baru judul bisa diperjelas dengan mengarah pada aspek inovatif atau pendekatan yang lebih spesifik, seperti inovasi sistem klasifikasi kualitas lobster menggunakan logika fusi Mamdani dalam industri perikanan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.